Melanjutkan episode sebelumnya. Kelompok Xiaoli terkejut ketika mereka mendengar suara wanita berpakaian putih ini, yang mengandung beberapa kejutan. Xiaoli bertukar pandang dengan Suqian di sisinya sebelum dia segera mengangguk agak hati-hati. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya adalah wakil kepala, gerbang Xiaoli." Douqi di dalam tubuh Xiaoli diam-diam beredar saat dia berbicara. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu Douzong muda ini di depannya. Dari suara pihak lain sebelumnya, sepertinya dia terkait dengan gerbang Xiao. Namun, sebelum dia bisa memastikan apakah hubungan mereka baik atau buruk, itu bukan hal yang buruk untuk sedikit berhati-hati. Sementara Xiaoli waspada, mata Suqian di sisinya mengeras. Dia bisa merasakan bahwa wanita berpakaian putih cantik ini mungkin masih muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Jika dia memiliki permusuhan terhadap gerbang Xiao, kemungkinan mereka akan mengalami masalah hari ini. Selain itu, ada lembah api iblis di samping mereka yang melihat ke atas dengan niat predator. Niat membunuh yang menyebar ke seluruh tubuhnya sangat berkurang di depan banyak tatapan di sekitar mereka setelah mendengar jawaban Xiaoli. Dia segera dan samar-samar berkata, "Bisakah beberapa dari kalian minggir dan tidak mengganggu orang yang memurnikan pil ini?" Meskipun kata-kata ini masih hambar, mereka tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada sikap yang digunakan untuk memperlakukan lembah api iblis. Cukup banyak orang yang diam-diam bingung di dalam hati mereka. Sejak kapan gerbang Xiao berkenalan dengan orang yang begitu kuat? Ekspresi orang-orang dari lembah api iblis, yang telah mundur ke atap sebuah bangunan, sedikit berubah ketika mereka merasakan nada yang jauh lebih hangat yang digunakan dokter peri kecil. Gerbang Xiao sebenarnya kenal dengan wanita ini? Ekspresi Fang Yan menjadi sedikit suram saat dia merajut alisnya dan bertanya. Jika ini benar, situasi lembah api iblis tidak akan baik. Kemungkinan bahkan orang di sampingnya akan mengalami kesulitan menghadapi dua elit Douzong. Jangan panik. Dari percakapan mereka mungkin berkenalan, tetapi hubungan mereka jelas tidak ke tingkat yang Anda pikirkan. Lembah api iblis bukanlah salah satu yang bisa disinggung siapapun sesuka mereka, bahkan jika dia adalah Douzong elit. Mata gelap orang berjubah abu-abu itu menyapu wanita berpakaian putih di atas gedung sebelum berbicara dengan dingin. Ekspresi Fang Yan akhirnya menjadi lebih tenang setelah mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa saya belum pernah mendengar tentang wanita muda Douzong di Black Corner Region? Apakah dia seseorang dari luar Black Corner Region?" Beberapa sesepuh lembah api iblis di samping Fang Yan hanya merasa bingung dan menggelengkan kepala mereka dalam menghadapi ketidakpastian Fang Yan. Elit Douzong mana di Black Corner Region yang tidak terkenal? Namun, tidak satupun dari mereka yang mirip dengan wanita berpakaian putih ini. Dibandingkan dengan keraguan Fang Yan dan yang lainnya, Xiaoli, yang merupakan karakter utama yang terlibat, juga bingung. Mereka tidak tahu mengapa wanita ini, yang jelas-jelas tidak baik, tiba-tiba memperbaiki sikapnya terhadap mereka. Tatapan Xiaoli dipertukarkan dengan Suqian di sisinya. Keraguan melintas di matanya. Dia dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah wanita berpakaian putih itu. Dia kemudian memimpin kelompoknya pergi ke area di luar radius 100 meter dari pilar cahaya. Ruang di sekitar pavilion menjadi benar-benar kosong setelah kelompok Xiaoli mundur. Namun, daerah yang lebih jauh penuh sesak dengan orang-orang. Jelas, orang-orang ini masih merasakan minat yang besar untuk pilar cahaya yang keluar dari ruangan. Haha, tidak terduga bahwa pelelangan yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam saya kali ini telah menarik begitu banyak wajah asing dan akrab. Orang tua saya benar-benar mendapatkan banyak wajah. Beberapa sosok manusia tiba-tiba melintas dari jauh di dalam pavilion Kaisar Hitam setelah kelompok Xiaoli mundur. Mereka langsung berhenti ketika mereka masih 100 meter dari gedung. Sosok manusia baru saja muncul ketika semua orang dengan cepat melirik. Seorang lelaki tua berjubah kuning melangkah di udara sambil tersenyum. Saat dia mendekat, semua orang menyadari bahwa ada beberapa ular piton emas besar yang dijahit di jubah kuningnya. Mereka memantulkan cahaya samar di bawah sinar matahari, tampak seolah-olah mereka hidup dan memancarkan tekanan yang tidak biasa.
Moya berpakaian putih serta seorang lelaki tua berwajah merah mengenakan jubah alkemis mengikuti di belakang lelaki tua itu. Orang tua berwajah merah itu adalah alkemis kepala dari sekte Kaisar Hitam yang memiliki konflik dengan Xiao Yan di rumah obat 1000, Qishan. Pria tua berjubah kuning itu menimbulkan keributan besar di daerah ini saat dia muncul. Banyak seruan terdengar. Ini sebenarnya adalah pemimpin sekte dari sekte Kaisar Hitam, Mo Xingtian. Dikabarkan bahwa Mo Xingtian telah maju ke kelas Do Usong lebih dari 1 dekade yang lalu dan telah melakukan retret. Tidak terduga bahkan dia terganggu hari ini. Mo Tianxing, yang telah muncul, menyapu matanya ke Suqian dan orang berjubah abu-abu dari lembah api iblis. Tatapannya melewati beberapa area di dalam paviliun Kaisar Hitam tanpa meninggalkan jejak. Baru kemudian beralih ke paviliun. Kejutan melintas di matanya saat tatapannya mendarat di dokter peri kecil. Jelas, usia muda yang terakhir telah menyebabkan dia menjadi sangat terpana. Ini sebenarnya dia. Mata Moya menyapu paviliun di belakang Mo Xingtian. Dia langsung terkejut saat melihat wajah halus yang sangat dia rindukan. Setelah itu, dia langsung bergumam kaget. "Kamu mengenalnya?" Mo Xingtian juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu, jadi dia buru-buru bertanya. Memiliki hubungan yang baik dengan seorang ahli tingkat seperti itu akan sangat bermanfaat bagi sekte Kaisar Hitam. Kami hanya bertemu sekali dan tidak bisa dianggap berkenalan. Moya ragu-ragu sejenak dan mengungkapkan detail yang dia tahu. Dia tidak menyembunyikan kasih sayangnya untuk dokter peri kecil dalam suaranya. Di sisi lain, dia dengan kasar berbicara tentang Xiao Yan. Dari kelihatannya, yang memperbaiki pil obat di dalamnya seharusnya adalah pemuda yang penatua Qishan sebutkan memiliki konflik dengannya di dalam rumah obat 1000. Tidak terduga. Pada usia seperti itu, keterampilan alkemisnya telah mencapai tingkat ini. Betapa menakutkan. Penyebutan singkat Moya tentang Xiao Yan tidak menyebabkan Mo Xingtian melupakan yang terakhir. Dia mengingat beberapa berita yang dia tahu, dan seorang hikmat melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Qishan sedikit melengkungkan sudut mulutnya saat dia berdiri di belakang. Mata yang dia gunakan untuk melihat pilar cahaya dari gedung dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Saat itu, dia mungkin menyadari bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan penyulingan obat pihak lain berada pada tingkat yang sulit dia bandingkan. Selain itu, hal yang menyebabkan dia merasa sangat tidak seimbang adalah bahwa pihak lain memiliki prestasi seperti itu di usianya. Harus diketahui bahwa bahkan dia hanya beruntung menembus ke tingkat 6 belum lama ini. Hati Moya agak tidak nyaman saat mendengar kata-kata ini dari Mo Xingtian. Diri arogannya yang biasa sangat tidak mau melihat seseorang yang lebih muda darinya mencapai prestasi yang lebih besar darinya. Lebih penting lagi, ada seorang wanita cantik yang bahkan sangat dia kagumi di sisi orang ini. Poin ini adalah sesuatu yang sulit dia tanggung. Kalian berdua harus berhati-hati di masa depan. Cobalah yang terbaik untuk tidak membentuk permusuhan dengan Yan Xiao ini. Do Uzong, seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi, dan seorang gadis kecil yang memiliki kekuatan fisik yang menakutkan. Barisan semacam ini sudah sangat kuat. Seseorang tidak dapat dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Apakah kamu mengerti? Mo Xingtian mengabaikan pikiran di hati kedua orang ini dan berbicara dengan suara samar. Iya. Moya dan Qishan mungkin merasa sangat tidak senang di hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan sedikit pun di depan Mo Xingtian. Yang mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan sopan. Kali ini, cukup banyak setan tua yang telah hidup dalam isolasi telah datang karena air liur transformasi tubuh bodhisattva itu. Jika mereka ingin bertarung, biarkan saja mereka melakukannya. Selama mereka dapat mengambil sesuatu yang memuaskan sekte Kaisar Hitam kita, yang memiliki benda itu, atau berapa banyak yang telah mati atau menjadi lumpuh karena itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita bisa memperlakukannya seperti menonton pertunjukan yang menyenangkan. Sudut mulut Mo Xingtian terangkat menjadi senyum aneh saat dia menurunkan tubuhnya dan menjawab. Moya dan Qishan bertukar pandang sebelum mengangguk setuju. Moya,
Apakah kamu tertarik pada wanita muda ini? Mo Xingtian tiba-tiba tertawa saat menyipitkan matanya dan mengamati dokter peri kecil yang memancarkan rasa dingin yang mengejutkan di atas gedung. Moya kaget. Dia segera menjawab dengan sedikit malu, wanita seperti itu memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kosmetik. Secara alami baik jika kamu benar-benar memiliki sarana untuk bersama dengannya. Kekuatan sekte Kaisar Hitam kita pasti akan melonjak jika dia menjadi milikmu. Tentu saja, yang terbaik adalah dia tidak merasakan permusuhan apapun terhadap kita. Jika tidak, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Mo Xingtian tertawa. Nada suaranya menjadi tegas di akhir. Pikiran melintas di mata Moya saat dia buru-buru mengangguk. Dia memiliki kepercayaan diri yang sangat besar dalam penampilan, sikap, prestasi, dan segala sesuatu yang dia yakini penting. Selama bertahun-tahun, ada banyak wanita berbakat dan cantik yang telah diperankan olehnya. Sementara semua orang diam-diam terperangkap dalam pikiran mereka yang berbeda, pilar cahaya yang melesat ke langit perlahan menjadi redup. Namun, aroma pil yang dipancarkan darinya semakin padat. Pilar cahaya semakin redup. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa titik cahaya yang terfragmentasi sebelum perlahan menghilang. Setelah pilar cahaya menghilang, sekelompok cahaya seukuran ibu jari muncul di depan tatapan semua orang. Cahaya tiba-tiba melonjak setelah sekelompok cahaya muncul. Tubuhnya bergerak dan penampilan itu seolah-olah hendak melarikan diri ke langit. Namun, dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari ruangan di bawah tepat saat cahaya melonjak. Kekuatan hisap tiba-tiba meletus. Di bawah kekuatan hisap yang dahsyat itu, gugusan cahaya itu mulai bergoyang-goyah. Itu berhenti sejenak sebelum bergegas kembali ke depan banyak tatapan serakah. Akhirnya, ia memasuki ruangan itu dan menghilang. Tubuh dokter peri kecil hanya bergerak setelah dia melihat bahwa pil obat telah terkandung. Dia menghilang bersamanya. Aroma pil yang tersisa secara bertahap tersebar setelah pil obat dihilangkan oleh seseorang. Dalam sekejap, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala karena kecewa. Setelah itu, mereka membawa hati yang dipenuhi dengan ketidaksenangan saat mereka berpencar. Yang disebut orang pemurnian pil tidak pernah mengungkapkan dirinya sejak awal. Setelah badai yang diaduk dari penyempurnaan pil hari itu, topik hampir seluruh paviliun Kaisar Hitam dikumpulkan pada wanita berpakaian putih ini dengan kekuatan yang menakutkan serta alkemis misterius itu. Banyak orang berjaga-jaga di luar gedung itu, mencoba menangkap beberapa petunjuk. Namun, tidak ada lagi aktivitas sedikit pun di dalam gedung setelah penyempurnaan pil itu selesai. Karena niat membunuh yang sangat kuat, tidak ada yang berani mendekatinya dengan sembarangan. Pemilik paviliun itu tidak mengungkapkan wajah mereka terlepas dari keributan di dunia luar. Beberapa orang datang berkunjung dengan pikiran aneh, tetapi mereka hanya bisa pergi dengan bijak setelah ditinggalkan di luar pintu yang tertutup. Moya, yang menganggap dirinya sangat hebat, secara alami termasuk di antara orang-orang ini. Sementara dunia luar gempar karena masalah kemarin, Xiao Yan hanya menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya. Dokter peri kecil dan Xian, yang berjaga di ruang tamu, dengan cepat maju setelah melihat bahwa Xiao Yan akhirnya keluar dari ruang rahasia. Mereka tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menghela nafas ketika mereka melihat bahwa mata yang terakhir dipenuhi dengan jejak darah. Apakah orang ini benar-benar gila ketika dia memurnikan pil? Kamu tetap berada di ruang rahasia selama 2 hari. Kami akan mendobrak pintu dengan paksa jika Anda tidak keluar. Dokter peri kecil tidak bisa membantu tetapi menekan alisnya secara vertikal dan menegur. Dia melihat Xiao Yan meminum semua teh di atas meja sekaligus. Xiao Yan hanya tersenyum saat mendengar dokter peri kecil menegurnya. Dia tidak berhenti setelah menyelesaikan penyempurnaan pil Douzong saat itu. Sebagai gantinya, dia sekali lagi membuka kuali dan memperbaiki beberapa pil obat lainnya setelah beristirahat dan memulihkan doukinya. Oleh karena itu, waktu yang akhirnya dia habiskan sedikit lebih lama. Meskipun penyempurnaan terus-menerus semacam ini menyebabkan Xiao Yan menjadi sangat lelah, dia berakhir dengan hadiah yang sangat kaya. Kekayaannya saat ini akan memungkinkan dia untuk memiliki beberapa kualifikasi untuk bersaing dengan orang-orang dalam pelelangan. Apakah ada masalah selama 2 hari ini?
Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya dan bertanya sambil tersenyum. Selain beberapa orang bodoh, tidak ada yang berani datang dan mengganggu kita. Dokter peri kecil menjawab. Keker, sepertinya kamu telah menghalangi cukup banyak orang dengan niat buruk dengan mengungkapkan dirimu saat itu. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Saya bertemu dengan seseorang dari gerbang Xiao. Orang itu seharusnya saudara laki-laki kedua Anda. Ada juga seorang lelaki tua yang kekuatannya ada di kelas Douzong di sampingnya. Dokter peri kecil dengan lembut mengungkapkan. Itu seharusnya penatua pertama Sukian. Dia adalah satu-satunya elit Douzong di Akademi Dalam. Xiao Yan sedikit tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk meja saat dia perlahan berbicara. Apakah kamu tidak berencana untuk mengunjungi mereka? Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak untuk saat ini. Cukup banyak monster tua telah datang ke kota Kaisar Hitam ini. Semuanya ada di sini karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika kita mengekspos hubungan kita dengan gerbang Xiao pada saat ini, itu malah akan menyebabkan beberapa dari mereka diam-diam mencari pembantu. Dengan cara ini, akan lebih baik bagi kita untuk mengungkapkan diri kita pada saat kritis. Terserah kamu. Dokter peri kecil tidak peduli. Dia mengangkat matanya yang ungu keabu-abuan dan secara acak berkata, Moya itu telah datang beberapa kali selama 2 hari terakhir ini. Dia mengatakan bahwa pemimpin sekte dari sekte Kaisar Hitam, Mo Xingtian, ingin mengundang Anda untuk berkumpul. Namun, saya menolak mereka karena Anda sedang memurnikan pil obat. Tidak apa-apa menolak mereka. Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sebuah pikiran segera terlintas di dalam hatinya saat dia bertanya, seperti apa kekuatan Mo Xingtian? Dia juga seorang elit Douzong dan hampir sama denganku. Dia bisa dianggap sebagai bintang 4 Douzong. Dokter peri kecil merenung sebelum dia menjawab. Bintang 4 Douzong ya? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Benar, orang berjubah abu-abu di samping dari lembah api iblis juga harus menjadi Douzong. Dokter peri kecil sepertinya telah mengingat sesuatu. Karena itu, dia tiba-tiba berbicara lagi. Xiao Yan merajut alisnya. Jarinya yang bergerak perlahan berhenti sebelum dia menghela nafas, seperti yang diharapkan. Saya mengatakan bahwa lembah api iblis tidak akan membiarkan Fang Yan datang. Meskipun orang ini dapat dianggap memiliki setengah kaki di kelas Douzong, masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan Douzong asli. Mereka sebenarnya memiliki kartu tersembunyi. Aku ingin tahu apa latar belakang orang misterius berjubah abu-abu ini. Saya tidak menyadarinya. Dokter peri kecil juga menggelengkan kepalanya. Aura orang berjubah abu-abu itu sangat tidak jelas. Jika dia tidak berada di dekat hari itu, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan besar menemukan kekuatan orang ini. Dia juga sama sekali tidak menyadari yang lain. Sepertinya kota Kaisar Hitam ini tidak akan tenang. Ada begitu banyak faksi yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Namun, hanya ada satu. Hehe, aku ingin tahu pihak mana yang akan menjadi pemenang terbesar kali ini? Xiao Yan tertawa dingin. Dia memiliki firasat bahwa pelelangan kali ini akan pertempuran darah. Dokter peri kecil samar-samar mengangguk. Dia segera melihat mata merah Xiao Yan dan tanpa daya berkata, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kelelahan seperti itu tidak baik untuk tubuhmu. Iya. Xiao Yan merasa agak malu setelah mendengar ini. Kelelahannya kali ini memang luar biasa. Jika dia tidak cepat pulih, kemungkinan beberapa beban dan bahaya akan ditempatkan di tubuhnya. Saat ini, pelelangan akan segera dimulai dan acara selanjutnya tidak akan mulus. Dia perlu menjaga tubuhnya pada kondisi puncaknya setiap saat. Hanya dengan begitu dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan lengah dengan perubahan yang tidak terduga. Kalau begitu, aku akan pergi dan memulihkan diri dulu dan berusaha memulihkan kondisi lamaku sebelum dimulainya pelelangan besok. Xiao Yan menghela nafas, berdiri dan menatap langit malam di luar jendela. Dia tanpa sadar tersenyum sebelum berbicara dengan suara samar. Sepertinya malam ini akan menjadi malam tanpa tidur. Langit malam diam-diam pergi. Ketika sinar pertama matahari pagi muncul,
keaktifan yang mengguncang bumi langsung meletus di dalam kota Kaisar Hitam, yang telah sunyi sepanjang malam. Manusia melonjak keluar dari segala arah, dengan cepat memenuhi jalan-jalan besar yang kosong. Arah yang dituju sosok manusia ini sama. Tempat itu adalah aula lelang besar di tengah kota. Hari ini adalah hari lelang terbesar yang telah diadakan di Black Corner Region selama 100 tahun terakhir. Jumlah ahli yang telah tiba sudah melebihi lelang sebelumnya. Pengaruhnya juga mencakup setiap sudut Black Corner Region. Sinar matahari pagi menyebar melalui jendela dan memasuki sebuah ruangan. Akhirnya merangkak ke seorang pria muda berjubah hitam yang duduk bersila di tempat tidur. Mata tertutup rapat pemuda berjubah hitam itu bergerak-gerak di bawah sinar matahari. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka. Aura yang luar biasa kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan seperti singa yang terbangun. Itu terus menyebar dari tubuh Xiao Yan sampai memenuhi seluruh ruangan. Api hijau giok seperti zat berkedip di dalam matanya yang hitam gelap. Jubah hitam yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan berkibar tanpa kehadiran angin. Itu berulang kali mengeluarkan suara mengepak, dan itu lama kemudian sebelum cahaya dari api di matanya perlahan memucat. Setelah cahaya dari api menghilang, jubah di tubuh Xiao Yan diam-diam. Mereka sekali lagi menekan kulit Xiao Yan. Beberapa kegembiraan masuk ke mata Xiao Yan saat dia merasakan douqi di dalam tubuhnya. Itu bahkan lebih kuat dari 2 hari yang lalu. Meskipun penyempurnaan pil gila selama 2 hari ini telah menyebabkan dia menjadi sangat lelah, dia menyadari bahwa douqinya benar-benar membaik setelah dia menahan kelelahannya dan berlatih selama 1 malam. Meskipun kemajuan semacam ini sangat sedikit, karena terakumulasi selama berhari-hari dan berbulan-bulan, hanya masalah waktu sebelum terobosannya. Xiao Yan melompat turun dari tempat tidur dan secara acak mencuci dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengeluarkan jubah hitam yang luar biasa besar dan memakainya. Dia mengenakan doupeng yang menutupi seluruh tubuhnya dalam bayang-bayangnya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya sebelum tersenyum. Baru kemudian dia membuka pintu dan meninggalkan kamarnya. Dokter peri kecil dan Xian, yang sudah menunggu di aula, terkejut saat melihat orang berjubah hitam ini berjalan keluar. Xian baru saja akan tertawa saat jubah hitam dilemparkan ke atasnya, menutupi kepalanya. Pakailah, kalau tidak penatua pertama dan yang lainnya akan mengenalimu. Dokter peri kecil telah mengungkapkan dirinya, jadi tidak perlu baginya untuk memakainya. Xiao Yan berbicara sambil melihat Xian yang telah membuang jubah hitam itu. Pakaian jelek seperti itu. Saya tidak akan. Wajah Xian pahit. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, dia dikalahkan sesaat kemudian di bawah tatapan Xiao Yan. Dia dengan putus asa mengenakan jubah hitam. Sebuah bola aneh berjubah hitam kecil muncul. Ayo pergi. Lelang hari ini kemungkinan akan sangat menarik. Xiao Yan tersenyum saat melihat 2 orang yang sudah siap. Dia memimpin untuk mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Xian dan dokter peri kecil mengikuti di belakangnya. Karena pelelangan akan dimulai hari ini, orang-orang yang menunggu di luar pavilion semuanya bubar. Ini menyelamatkan mereka dari masalah. Mereka bertiga mengidentifikasi rute mereka sebelum berjalan keluar dari pavilion Kaisar Hitam. Keke, saudara Yan Xiao, kamu benar-benar membuatku menunggu. Kelompok Xiao Yan baru saja keluar dari area ini saat sesosok putih datang ke arah mereka. Sebuah tawa ditransmisikan ke telinga mereka. Jiwa yang tidak akan bubar. Alis dokter peri kecil vertikal saat dia menatap senyum hangat Moya. Xiao Yan tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang ini. Tatapan di bawah jubah hitam melirik Moya sebelum bertanya dengan suara samar, "Pemimpin sekte junior, apakah ada masalah?" Moya menatap Xiao Yan yang tersembunyi di bawah jubah hitam besar. Matanya tanpa sadar beralih ke dokter peri kecil. Panas yang berapi-api melonjak di dalam hatinya saat dia melihat rasa dingin di wajahnya yang bergerak. Dia mengeluarkan tablet giok dari cincin penyimpanannya dan tertawa, "Keke, ini adalah kursi VIP untuk pelelangan. Hanya para ahli terkenal dari Black Corner Region yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Aku menghabiskan seluruh nafasku untuk mendapatkannya dari ayahku.
Terima kasih pemimpin sekte junior. Hati Xiao Yan bersukacita saat melihat sikap lembut di wajah orang itu. Dia tanpa basa-basi mengambil tablet giok dari tangan yang terakhir. Tanpa mengucapkan terima kasih lainnya, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu keluar paviliun Kaisar Hitam. Xian yang tertawa diam-diam dan dokter peri kecil membuat jalan memutar di sekitar Moya dan mengikuti. Wajah Moya berkedut. Dia dengan kejam mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya sebelum senyuman sekali lagi menumpuk di wajahnya. Namun, dia baru saja akan mengikuti ketika suara dingin sedingin es menyebabkan wajahnya langsung mengeras. Kakinya sepertinya terpaku ke tanah. Jika kamu menggerutu tentang umurmu yang panjang, kamu bisa mengikuti kami.